Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afdal, peserta Latsar CPNS Kabupaten Solo Angkatan 2. Baiklah, saat ini saya akan mencoba untuk menjelaskan apa itu namanya manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik KKN. Selanjutnya, pada kali ini ada beberapa materi pokok. Yang pertama, kedudukan, peran, hak, kewajiban, dan kode etik ASN. Yang kedua, sistem merit. Yang ketiga, mekanisme pengelolaan PNS. Yang keempat itu mekanisme pengelolaan P3K. Kita masuk pada materi pokok yang pertama, yaitu kedudukan, peran, hak, kewajiban, dan kode etik ASN. Yang pertama, kedudukan ASN. ASN itu ada dua, yaitu ada PNS dan P3K. Yang PNS adalah merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk kepegawaian. Sedangkan untuk P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka untuk melaksanakan tugas pemerintah sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan untuk peran ASN tersebut ada meliputi fungsi dan tugas. Yang fungsi ada tiga, yaitu pelaksana kebijakan publik, yang kedua pelayanan publik, yang ketiga adalah perekat dan pemersatu bangsa. Sedangkan diturunkan menjadi tugas, yaitu melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta untuk turunan dari pelayanan publik, yaitu memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan untuk yang ketiga, turunan dari perekat dan pemersatu bangsa adalah memperekat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, hak ASN. Hak ASN ada dua tadi, yaitu yang pertama untuk PNS adalah gaji, tunjangan, perlindungan, pengembangan kompetensi, jaminan pensiun dan hari tua, serta cuti. Dan ini diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Sedangkan di pasal 22-nya mengatur tentang hak P3K. Yang pertama itu gaji, tunjangan, perlindungan, pengembangan kompetensi, dan cuti. Dan ini ada perbedaan dengan PNS, yaitu di jaminan hari tua. Selanjutnya, hak ASN dalam hal pengembangan kompetensi, dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, PP Nomor 11 Tahun 2017. Sedangkan acuan untuk pelaksananya adalah Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018. Hak ASN dalam bentuk perlindungan yang didapatkan oleh ASN adalah jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kesehatan, serta bantuan hukum. Setelah kita mengkaji hak, ada 8 kewajiban ASN. Yang pertama itu setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan NKRI. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga itu melaksanakan kebijakan yang dirumuskan oleh pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat itu mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima adalah melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik itu di dalam maupun di luar kedinasan. Yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat membukakan rahasia jabatan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedelapan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kode etik dan perilaku ASN. Tujuannya untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Yang pertama itu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Yang keenam, menjaga kerahasiaan menyangkut kebijakan negara. Yang ketujuh,
menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang kedelapan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Yang kesembilan, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi. Yang ke-10, tidak menyalahgunakan informasi intern. Yang ke-11 itu berpegang teguh pada nilai dasar ASN. Yang ke-12, melaksanakan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai. Kita lanjut kepada materi yang kedua, yaitunya sistem merit. Sistem merit itu merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, dengan tanpa membedakan latar belakang, politik, ras, warna kulit, agama, asal, jenis kelamin, status pernikahan, umur, dan kondisi saat ini. Sedangkan latar belakang dari sistem merit ini adalah praktik spoil sistem dan inkompetensi dalam sistem rekrutmen dan seleksi pegawai. Yang kedua, perlu adanya keterkaitan antara pengelolaan SDM dengan tujuan organisasi. Yang ketiga, tingkat disiplin, etos kerja, dan budaya kerja ASN yang masih rendah saat ini. Yang keempat, struktur kepegawaian, yaitu kualitas, kuantitas, dan distribusi belum ideal. Selanjutnya, manfaat sistem merit ini bagi organisasi adalah mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas. Yang kedua, dapat mengarahkan SDM untuk dapat mempertanggungjawabkan tugasnya dan tugas fungsi. Yang ketiga itu, instansi pemerintah dapat mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misinya. Sedangkan manfaat sistem merit bagi pegawai adalah menjamin keadilan dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir sebagai pegawai, memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Pelaksanaan dalam pengelolaan SDM, yang pertama itu perancangan kebutuhan pegawai, yang kedua pegawai ASN terpilih, yang ketiga pegawai ditempatkan sesuai dengan perencanaan. Jaminan sistem merit dalam monitoring penilaian pengembangan, yaitunya pangkat dan jabatan, pengembangan karir, mutasi pegawai, penilaian kinerja. Sedangkan untuk lembaga-lembaga yang akan menjamin sistem merit ini dapat berjalan adalah yang pertama Komisi ASN yang mempunyai kewenangan untuk melakukan monitor pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN. Yang kedua itu Kemenpan RB memberikan bimbingan pertimbangan pada proses penindakan pejabat yang berwenang dan pejabat pembina kepegawaian atas penyimpangan pelaksanaan sistem merit dalam pengelolaan ASN. Kita masuk pada materi yang ketiga, yaitunya mekanisme pengelolaan ASN. Dasar hukumnya tetap pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, di mana dalam mekanisme pengelolaan PNS itu ada 12 poin. Yang pertama itu adalah penyusunan dan penetapan kebutuhan. Ini diatur pada pasal 56 sampai 57, yang mana setiap instansi pemerintahan wajib menyusun kebutuhan dan jumlah jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Dan ini dilakukan dalam 5 tahun dengan rincian per 1 tahun. Yang kedua itu pengadaan, diatur pada pasal 58 hingga pasal 67, yang mana merencanakan pelaksanaan pengadaan PNS, mengumumkan secara terbuka setiap WNI mempunyai kesempatan yang sama asal memenuhi persyaratan. Yang keempat, penyelenggara seleksi pengadaan terdiri dari 3 tahapan. Selanjutnya yang ketiga adalah pangkat dan jabatan, diatur pada pasal 68, yaitu kompetensi, kualifikasi, persyaratan, dan yang dibutuhkan. Yang keempat itu pengembangan karir, pola karir. Yang pertama kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, kebutuhan instansi, kompetensi integritas, serta moralitas. Pola karir PNS terintegritas secara nasional disusun dengan kebutuhan berdasarkan pola karir nasional. Sedangkan kompetensi yang dibunyikan sebelumnya itu adalah baik itu kompetensi teknis, kompetensi manajerial, maupun kompetensi sosial. Sedangkan integritas adalah kejujuran, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kemampuan bekerja sama, pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Sedangkan untuk moralitas adalah penerapan dan pengamalan nilai etika, agama, budaya, dan sosial masyarakat. Sedangkan untuk mekanisme yang kelima adalah promosi. Promosi ini diatur pada pasal 72 berdasarkan kompetensi, kualifikasi, persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerjasama, pertimbangan dari tim. Sedangkan untuk mutasi bisa jadi antar instansi pusat atau instansi daerah sama daerah, atau dari pusat ke daerah, atau sebaliknya. Yang ketujuh itu penilaian kinerja. Ini berdasarkan objektivitas pembinaan, memperhatikan target, dan disampaikan kepada tim penilai kinerja PNS.
Sedangkan untuk penggajian PNS dan tunjangan adalah gaji, tunjangan kinerja, dan tunjangan kemahalan. Ini didapatkan oleh wilayah-wilayah tertentu seperti wilayah-wilayah terpencil. Kemudian adalah penghargaan, tanda kehormatan naik pangkat, kesempatan prioritas, kesempatan menghadiri acara-acara resmi atau kenegaraan. Yang ke-10 adalah jaminan pensiun. Ini dapat didapatkan oleh PNS apabila meninggal dunia atau atas permintaan sendiri pensiunnya atau mencapai batas usia pensiun. Yang keempat itu perampingan organisasi, ada perampingan di dalam organisasi tersebut, tidak cakap secara jasmani ataupun rohani. Jaminan pensiun ini ditentukan oleh usia. Yang pertama itu apabila dia sudah berumur 58 tahun, yang mana dia sebagai pejabat administrasi, atau berumur 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi, atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan bagi pejabat fungsional. Yang ke-11 itu masalah perlindungan, ada 4 jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, serta bantuan hukum. Dan yang ke-12 adalah disiplin. Ini berkaitan dengan tata tertib dan hukuman disiplin. Sedangkan hukuman disiplin ada pemberhentian dengan hormat, pemberhentian dengan tidak hormat. Ini untuk PNS. Dan untuk PNS juga ada pemberhentian sementara, dan ini diistimewakan bagi orang-orang bagi PNS yang mendapatkan jabatan-jabatan pejabat negara ataupun komisioner di lembaga non-struktural. Masuk pada materi yang keempat adalah mekanisme pengelolaan P3K. Ada 8 poin. Yang pertama itu penetapan kebutuhan. Yang kedua itu ada pengadaan. Yang selanjutnya adalah penilaian kinerja. Dan yang keempat itu adalah penggajian dan tunjangan, dan ini hanya gaji dan tunjangan saja. Sedangkan yang kelima itu ada pengembangan kompetensi. Yang keenam itu adalah pemberian penghargaan. Yang ketujuh itu adalah disiplin. Yang kedelapan itu ada pemutusan perjanjian kerja. Ini dapat terjadi dalam 3 kejadian, bisa secara hormat, tidak hormat, ataupun tidak atas permintaan dia sendiri. Pemutusan pekerja P3K dengan hormat itu apabila yang bersangkutan meninggal dunia, yang bersangkutan meminta untuk mengundurkan diri. Yang ketiga itu ada perampingan organisasi. Yang keempat itu apabila seorang P3K tidak cakap lagi secara jasmani maupun rohani. Yang kedua, pemutusan kerja yang dilakukan dengan hormat tidak atas permintaan oknum itu sendiri adalah seperti dihukum penjara 2 tahun. Yang kedua itu melanggar pelanggaran disiplin tingkat berat. Yang ketiga itu tidak memenuhi kinerja yang telah disepakati sesuai perjanjian kerja. Sedangkan pemutusan kerja P3K yang dilakukan dengan tidak hormat adalah penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar. Kedua itu tindak pidana penjara yang paling singkat 2 tahun dan pidana berencana. Yang ketiga itu menjadi anggota atau pengurus partai politik. Mungkin itu penjelasan dari saya. Terlebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.